Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah. Perkenalkan, saya Rahmawati Syamira Huri, mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian dan refleksi dakwah sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dibimbing oleh ibu dosen pengampu kami, yaitu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menggugah kesadaran, dan juga memperkuat semangat dakwah yang bijak dan juga penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 7 aspek penting dalam ilmu dakwah yang menjadi pondasi sekaligus arah gerak dakwah di era modern. Yang pertama adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ilmu dakwah. Nah, ini tuh adalah dasar filosofis ya yang menjelaskan hakikat dakwah, sumber pengetahuan dakwah, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dakwah bukan sekadar aktivitas, melainkan sebuah ilmu yang berpijak pada realitas, logika, dan juga etika. Yang kedua tuh ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Jadi dakwah tidak berdiri sendiri. Ia bersinergi dengan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, bahkan teknologi. Jadi sinergi ini memperkaya pendekatan dakwah agar lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Paradigma ini mencerminkan cara pandang terhadap dakwah sebagai proses transformasi sosial dan spiritual. Jadi ia menekankan bahwa dakwah harus adaptif, kontekstual, dan juga berorientasi pada perubahan perilaku yang berkelanjutan. Yang keempat di sini ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Jadi dakwah itu memiliki beragam bentuk, lisan, tulisan, visual, bahkan digital. Pendekatannya bisa persuasif, edukatif, dan juga partisipatif. Media dan metode yang digunakan harus disesuaikan dengan karakter mat'u agar pesan dakwah tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Di era globalisasi, dakwah menghadapi tantangan seperti sekularisme, hedonisme, dan juga disinformasi. Oleh karena itu, dakwah harus responsif terhadap isu-isu aktual dan mampu menawarkan solusi yang membumi. Dan yang keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Jadi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Namun, dakwah adalah ikhtiar manusia untuk menjadi jalan sampainya hidayah. Maka seorang da'i harus ikhlas, sabar, dan bijak dalam menyampaikan kebenaran. Dan yang ketujuh ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mat'u. Jadi dakwah yang efektif akan muncul perubahan, mulai dari kesadaran, pemahaman, hingga pengalaman. Jadi proses ini bertahap dan memerlukan pendekatan yang lembut serta berkelanjutan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis dakwah. Yang pertama, landasan ontologis ilmu dakwah. Maksudnya apa? Maksudnya, ontologis itu membahas hakikat dakwah dan manusia sebagai objek dakwah. Manusia dalam pandangan dakwah memandang manusia sebagai makhluk yang punya potensi untuk menerima kebenaran, berubah, dan juga berkembang. Contoh, seorang dai itu mengajak masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buruk bukan dengan marah, tapi dengan memahami latar belakang mereka dan memberi solusi yang membumi. Dua, landasan epistemologis ilmu dakwah. Maksudnya apa? Maksudnya epistemologis itu membahas dari mana ilmu dakwah berasal, bagaimana ia berkembang, dan bagaimana cara memahaminya. Yang pertama ada epistemologi dakwah. Ilmu dakwah berasal dari wahyu, Al-Quran dan hadis, akal, dan pengalaman sosial. Contoh, ketika menyusun materi dakwah, dai merujuk pada ayat Al-Quran, hadis, dan juga kondisi masyarakat. Yang kedua ada perkembangan ilmu dakwah. Ilmu dakwah terus berkembang mengikuti zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, dahulu dakwah hanya lewat mimbar. Sekarang bisa lewat podcast, YouTube, dan juga TikTok dan media sosial lainnya. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan ilmu dakwah. Dakwah sudah ada sejak zaman Nabi, lalu berkembang melalui para sahabat, ulama, hingga institusi pendidikan. Contoh, dakwah Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah menjadi model dakwah yang penuh hikmah dan strategi. Yang keempat, ada sumber pengetahuan dakwah. Sumbernya itu meliputi wahyu, akal, pengalaman, dan juga ilmu lain seperti komunikasi, psikologi, dan sosiologi. Contoh, seorang dai belajar ilmu komunikasi agar bisa menyampaikan pesan dengan efektif. Kemudian yang kelima ada metode pendekatan dalam ilmu dakwah. Pendekatannya bisa persuasif, edukatif, dan juga kultural, atau partisipatif. Contoh di daerah Banjar nih, pendekatan kultural bisa dilakukan dengan puisi dakwah berbahasa Banjar dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke
landasan aksiologis ilmu dakwah. Maksudnya, aksiologis itu membahas tujuan, nilai, dan manfaat dakwah bagi kehidupan. Yang pertama ada pengertian aksiologis. Aksiologi itu adalah ilmu tentang nilai. Dalam dakwah ini berarti dakwah harus membawa manfaat dan kebaikan. Contoh, dakwah yang mengajak masyarakat menjaga lingkungan adalah bentuk nilai sosial dan spiritual. Kemudian yang kedua ada pendekatan dalam aksiologis. Pendekatannya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Contoh, mengadakan pelatihan keterampilan sambil menyisipkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada upaya menelusuri ilmu dakwah, artinya terus menggali, mengembangkan dan menerapkan ilmu dakwah agar tetap relevan. Contoh, mahasiswa komunikasi Islam meneliti efektivitas dakwah digital di kalangan remaja. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Jadi ilmu dakwah itu tidak berdiri sendiri, ia saling berkaitan dengan berbagai ilmu lain agar dakwah bisa berjalan lebih efektif, menyentuh hati dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang pertama ada signifikansi dakwah. Maksudnya menjelaskan pentingnya dakwah dalam kehidupan manusia dan masyarakat. A. Sebagai signifikansi teologis. Dakwah adalah perintah langsung dari Allah. Ia menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab umat Islam. Contohnya, seorang muslim menyampaikan pesan kebaikan kepada temannya bukan hanya karena peduli, tapi karena itu bagian dari kewajiban iman. Yang kedua, ada sarana perubahan sosial, yaitu dakwah bisa mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, kampanye dakwah tentang menjaga kebersihan masjid membuat warga tuh lebih peduli terhadap lingkungan ibadah. Yang kedua ada ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Maksudnya, ilmu dakwah tuh membutuhkan bantuan dari ilmu lain agar bisa disampaikan dengan tepat dan diterima dengan baik. Yang pertama tuh ada ilmu sosial. Ilmu sosial membantu memahami kondisi masyarakat, budaya, dan dinamika sosial. Contohnya, seorang dai yang tahu adat Banjar akan lebih mudah diterima jika menyampaikan dakwah dengan pendekatan budaya lokal. Kemudian yang kedua ada ilmu sejarah. Memberi wawasan tentang perjalanan dakwah dari masa ke masa, termasuk strategi Nabi dan para sahabat. Contoh, menyampaikan kisah hijrah Nabi sebagai inspirasi untuk semangat perubahan dalam hidup. Kemudian yang ketiga ada ilmu bahasa. Penting untuk menyusun pesan dakwah yang jelas, indah, dan menyentuh hati kepada mat'u. Contoh, dai yang fasih berbahasa Banjar bisa menyampaikan dakwah dengan puisi atau pidato dengan bahasa lokal yang lebih mengena. Jadi kesimpulannya, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain itu bisa membuat dakwah lebih hidup, relevan, dan juga berdampak. Dakwah itu bukan hanya soal menyampaikan ya, tapi juga soal memahami, merangkul, dan juga menggerakkan. Dengan bantuan ilmu lain seperti ilmu sosial, sejarah, dan bahasa yang saya sebutkan tadi, dakwah itu bisa menjadi cahaya yang menyentuh hati dan mengubah dunia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu paradigma ilmu dakwah. Paradigma berarti cara pandang atau kerangka berpikir. Dalam ilmu dakwah, paradigma itu membantu kita memahami bagaimana sih dakwah itu dijalankan secara sistematis dan juga bertahap agar pesan dakwah kebaikan sampai dan berdampak. Yang pertama ada pengertian paradigma ilmu dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah. Maksudnya, paradigma dakwah itu adalah cara berpikir yang menyeluruh tentang dakwah sebagai ilmu, bukan hanya sekedar aktivitas. Contohnya, seorang dai tidak hanya menyampaikan ceramah, tapi juga memahami siapa mad'unya dan bagaimana kondisi sosialnya dan apa metode terbaik untuk menyentuh hati mereka. B. Fungsi paradigma ilmu dakwah. Maksudnya, paradigma itu berfungsi sebagai panduan berpikir, perancang strategi, dan mengevaluasi dakwah. Contoh, dalam menyusun program dakwah remaja, paradigma itu membantu menentukan pendekatan yang sesuai, apakah lewat seni, diskusi, atau media sosial. Yang kedua ada teori sistem dakwah. Pengertian teori sistem dakwah. Maksudnya di sini tuh dakwah itu dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen saling terkait dan juga bekerja sama. Contoh, dakwah di pesantren melibatkan ustadz atau pendakwah, kemudian santri sebagai mat'u, kemudian materi dakwah media seperti kitab atau ceramah, dan lingkungan yang mendukung. Kemudian komponen sistem dakwah, maksudnya komponen utama dalam sistem dakwah itu meliputi subjek dakwah yaitu dai, kemudian objek dakwah yaitu mat'u, materi dakwah, metode, dan media sosial. Contoh dalam dakwah digital itu kan dai menyampaikan materi tentang akhlak melalui video pendek di TikTok dengan gaya bahasa yang ringan dan juga visual yang menarik.
Yang ketiga itu ada teori proses dakwah. A. Deskripsi teori proses dakwah. Maksudnya, dakwah itu adalah proses bertahap yang dimulai dari penyampaian pesan hingga perubahan perilaku. Contoh, dai itu menyampaikan pesan tentang pentingnya sholat. Lalu mad'u itu mulai tertarik, mencoba dan akhirnya menjadikan sholat sebagai kebiasaan. B. Tahap-tahap proses dakwah. Maksudnya, proses dakwah itu kan biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pengenalan, yaitu introduksi. Yang kedua pemahaman, yaitu komprehensi. Dan yang ketiga itu penerimaan, afeksi. Dan yang keempat adalah pengamalan, yaitu aplikasi. Contoh, dalam dakwah lingkungan, tahap awal adalah mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan. Lalu memberi pemahaman lewat diskusi, kemudian mengajak praktik bersama, hingga akhirnya masyarakat tuh rutin menjaga lingkungan. Jadi kesimpulannya, paradigma ilmu dakwah itu membantu kita memahami dakwah sebagai ilmu yang sistematis dan bertahap. Dengan memahami pengertian sistem dan prosesnya, kita bisa berdakwah dengan lebih bijak, terarah, dan juga berdampak nyata nih. Next, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Kan ilmu dakwah itu tidak hanya soal menyampaikan pesan agama ya, tapi juga tentang bagaimana sih cara kita menyampaikannya, melalui apa dan kepada siapa. Inilah yang membuat dakwah itu menjadi ilmu yang kaya dan dinamis. Yang pertama, kita akan membahas macam dakwah. Maksudnya, macam dakwah itu adalah cara atau bentuk dakwah berdasarkan media penyampaiannya. Seperti yang kita ketahui, macam-macam dakwah itu ada dakwah bil lisan, yaitu ucapan. Kemudian dakwah bil kitabah, yaitu tulisan. Dakwah bil hal, teladan atau perbuatan. Dan juga dakwah bil fan, yaitu melalui seni. Mulai dari dakwah bil lisan, yaitu ucapan. Jadi dakwah melalui lisan itu seperti ceramah, khutbah, atau diskusi. Contoh, seorang ustadz tuh menyampaikan tausiah di masjid setelah sholat. Kemudian kita masuk ke dakwah bil kitabah, yaitu tulisan. Jadi dakwah melalui tulisan itu seperti artikel, buku, atau caption di media sosial. Contoh, menulis puisi dakwah di Instagram yang menyentuh hati pembaca, atau biasanya quotes-quotes yang ada di sosial media. Kemudian ada dakwah bil hal, yaitu teladan atau perbuatan. Nah, dakwah ini tuh melalui perilaku dan keteladanan. Contoh, seorang guru yang sabar dan jujur menjadi contoh akhlak islami bagi muridnya. Kemudian dakwah bil fan, yaitu melalui seni. Dakwah melalui seni seperti musik, teater, lukisan, atau video kreatif. Contoh, menampilkan drama dakwah tentang akhlak remaja di acara kampus dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi itu kan macam dakwah ya. Sekarang ada model dakwah. Nah, kalau model dakwah itu maksudnya bentuk pelaksanaan dakwah itu sendiri berdasarkan pelaku dan skala kegiatan. Kemudian, seperti apa sih model dakwah? Yang pertama ada dakwah individual. Ada dakwah secara personal satu lawan satu. Nah, itu disebut dakwah individual. Contohnya, kita menasihati teman yang sedang galau nih soal percintaan. Nah, dengan pendekatan yang lembut. Kemudian ada dakwah secara kelompok. Dakwah dalam kelompok kecil seperti halaqah atau majelis taklim. Contohnya kita diskusi rutin bersama teman-teman tentang tafsir Al-Quran. Kemudian ada dakwah institusional. Dakwah yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti sekolah, masjid, atau organisasi. Contohnya program dakwah kampus oleh LDK atau lembaga dakwah kampus ya. Kemudian ada dakwah virtual atau digital. Dakwah melalui media digital seperti YouTube, TikTok, atau podcast. Contoh, membuat konten dakwah tentang hijrah nih di TikTok dengan gaya kekinian. Yang ketiga ada pendekatan dakwah. Maksudnya cara kita mendekati mad'u atau objek dakwah agar pesan dakwah itu diterima dengan baik. Yang pertama ada pendekatan kultural, yaitu menggunakan budaya lokal sebagai pintu masuk dakwah. Contohnya kita nih menyampaikan pesan Islam lewat pantun Banjar atau puisi daerah. Kemudian ada pendekatan psikologis, yaitu memahami kondisi mental dan emosional mad'u. Yang ketiga ada pendekatan edukatif. Jadi pendekatan edukatif ini tuh dakwah melalui pendidikan dan pembelajaran. Contohnya kita mengajar anak-anak mengaji sambil mengenalkan nilai-nilai Islam. Kemudian ada pendekatan sosiologis, yaitu berdakwah dengan memahami kondisi sosial masyarakat. Yaitu contohnya kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu sambil menyisipkan nilai keislaman. Dan yang keempat yaitu media dan metode dakwah. Maksudnya adalah alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama ada media dakwah, alat bantu yang digunakan untuk menyebarkan pesan. Contoh media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian poster, kampanye dakwah di sekolah atau di kampus. Dan ada video ceramah pendek di YouTube, podcast,
kajian santai yang bisa didengar kapan aja ya. Kemudian buku, yaitu buku motivasi Islami. Selanjutnya ada metode dakwah, yaitu teknik atau cara penyampaian dakwah. Contohnya ceramah, penyampaian langsung di depan umum. Kemudian ada diskusi, yaitu interaktif dan saling bertukar pikiran. Ada storytelling, yaitu menyampaikan pesan lewat kisah inspiratif. Terus ada counseling, yaitu pendekatan pribadi untuk membantu mad'u. Dan yang terakhir ada drama dakwah, yaitu pertunjukan seni yang menyampaikan pesan moral dan agama. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dakwah itu kan adalah seni menyampaikan kebaikan dengan memahami macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Kita bisa menjadi da'i yang baik, yang bijak, kreatif, dan relevan. Dakwah itu bukan hanya soal bicara, tapi soal bagaimana kita dapat menyentuh hati dan menggerakkan perubahan bagi setiap orang. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Dakwah di zaman sekarang menghadapi banyak tantangan. Untuk memahaminya, kita bisa melihat dari 3 sisi utama. Yang pertama ada sumber daya da'i, mitra dakwah yaitu mad'u, dan materi dakwah yaitu maddah. Yang pertama ada sumber daya da'i. Maksudnya da'i adalah orang yang menyampaikan dakwah nih. Jadi kualitas dan kesiapan da'i sangat menentukan keberhasilan dakwah. A. Konsep dakwah dan da'i. Dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dan da'i adalah pelaku dakwahnya. Contoh seorang mahasiswa yang mengajak teman-temannya untuk sholat tepat waktu sudah menjadi da'i. B. Ada aspek penguatan sumber daya da'i. Da'i perlu dibekali ilmu, akhlak, komunikasi, dan pemahaman sosial. Contohnya pelatihan public speaking untuk da'i muda agar dakwahnya tuh lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian ada problematika sumber daya da'i, yaitu tantangan seperti kurangnya ilmu, minimnya pengalaman, atau kurang percaya diri bisa menghambat dakwah. Contohnya da'i yang hanya mengandalkan hafalan tanpa mau memahami konteks bisa membuat mad'u tidak tertarik sama sekali dengan isi dakwah. Selanjutnya kedua ada mitra dakwah yaitu mad'u. Maksudnya mad'u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah. Memahami mereka sangat penting agar dakwah tepat sasaran. Kemudian A, tingkatan mad'u. Mad'u tuh punya tingkatan pemahaman yang berbeda. Ada awam, menengah, dan juga tinggi. Contohnya dakwah kepada anak-anak tentu berbeda loh dengan dakwah kepada mahasiswa atau tokoh dan masyarakat. B. Sikap mad'u. Ada yang terbuka, ada yang cuek, bahkan ada yang menolak dakwah. Contoh, sebagian remaja tuh lebih tertarik pada dakwah yang santai, kreatif daripada yang formal. Kemudian C. Problem dakwah masa kini dari sudut pandang mad'u. Mad'u tuh sering terpengaruh oleh media, gaya hidup, dan lingkungan yang jauh dari nilai Islam. Contohnya, remaja yang lebih suka scroll TikTok daripada ikut kajian karena dakwah tuh belum menyentuh gaya mereka. Yang ketiga ada materi dakwah yaitu maddah. Maksudnya materi dakwah itu adalah isi atau pesan yang disampaikan. Jadi pesannya itu harus relevan, menyentuh, dan sesuai dengan kebutuhan. A. Sumber maddah. Bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga ilmu yang sahih. Contoh, kita menyampaikan ayat tentang sabar saat masyarakat sedang menghadapi musibah. Kemudian B. Pokok-pokok maddah, yaitu berisi ajakan kepada tauhid, akhlak, ibadah, dan muamalah. Contohnya materi tentang pentingnya menjaga amanah dalam suatu pekerjaan. Kemudian C. Karakteristik maddah dakwah yang ideal. Harus jelas, menyentuh hati, relevan, dan tidak menyinggung. Contohnya kita menggunakan kisah inspiratif untuk menyampaikan pesan tentang hijrah agar lebih mudah diterima. Jadi kesimpulannya, dakwah masa kini itu kan menuntut dai yang cerdas, kemudian mad'u yang mudah dipahami, dan materi yang relevan. Dengan memperhatikan 3 aspek ini, dakwah tuh bisa menjadi lebih efektif, menyentuh, dan juga membawa perubahan nyata di tengah masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke faktor hidayah dalam dakwah. Dalam dakwah, hidayah itu adalah unsur paling penting. Karena sebaik apapun usaha seorang da'i, hasil akhirnya tetap bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami hidayah adalah kunci agar dakwah dilakukan dengan ikhlas, sabar, dan penuh harapan.
Yang pertama, ada arti dan macam hidayah. Maksudnya, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah agar manusia ini dapat mengenal, memahami, dan menjalankan kebenaran. Kemudian jenis-jenis hidayah. Yang pertama ada hidayah akal, yaitu kemampuan berpikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, seseorang yang mulai merenung tentang tujuan hidup setelah membaca buku Islami. Kemudian ada hidayah indera, yaitu kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya kita melihat keindahan alam nih, membuat seseorang itu tersentuh dan ingin lebih dekat dengan Allah. Kemudian ada hidayah agama, yaitu petunjuk melalui wahyu, Al-Quran, dan hadis. Contohnya mendengar ayat tentang sabar, membuat seseorang itu kuat menghadapi ujian. Kemudian ada hidayah taufik, yang artinya kemampuan untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Contohnya setelah dinasihati berkali-kali, seseorang akhirnya benar-benar mulai sholat dan juga berubah. Jadi faktor hidayah dalam dakwah itu, hidayah itu kan adalah petunjuk dari Allah yang mengarahkan manusia kepada kebenaran. Dalam Islam, hidayah itu bukan sekedar informasi tapi cahaya yang menuntun hati dan amal. Jadi macam-macam hidayah itu ada hidayah al-khalaq, artinya fitrah, petunjuk berupa penciptaan manusia dengan akal dan naluri. Kemudian hidayah al-nawas atau indera, yaitu petunjuk melalui penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Kemudian ada hidayah al-akal, artinya akal ya, yaitu kemampuan berpikir dan membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian hidayah al-din, yaitu agama, petunjuk melalui wahyu dan syariat. Kemudian ada hidayah al-taufik, yaitu petunjuk khusus berupa kemampuan menerima dan mengamalkan kebenaran. Jadi itu tadi faktor hidayah dalam dakwah dari arti dan macam hidayah. Selanjutnya kita masuk ke hidayah dalam konvensi agama. Setiap agama itu punya konsep petunjuk. Dalam Islam, hidayah itu adalah anugerah sekaligus hasil ikhtiar. Artinya meski Allah yang memberi hidayah, manusia itu tetap wajib berusaha mencarinya. Contoh mudah, dalam Kristen ya, petunjuk bisa datang lewat Roh Kudus, dalam Hindu lewat Dharma, tapi dalam Islam, hidayah itu datang dari Allah dan manusia harus berusaha, misalnya dengan belajar, berdoa, dan juga berdakwah. Maksudnya sebagai dai, kita harus memahami bahwa hidayah itu bukan monopoli kita hanya perantara, bukan pemberi hidayah. Selanjutnya, hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah itu adalah usaha menyampaikan kebenaran, tapi hasilnya apakah orang menerima atau tidak, itu tergantung pada hidayah Allah. Contoh mudah, Nabi Nuh itu kan berdakwah selama 950 tahun, tapi hanya sedikit yang beriman. Jadi ini itu menunjukkan bahwa ikhtiar maksimal belum tentu menghasilkan banyak pengikut, karena hidayah itu tetap milik Allah. Maksudnya jangan putus asa dalam berdakwah. Tugas kita tuh adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik, bukan memastikan hasil. Kemudian yang keempat adalah petunjuk Allah, akal, indera, agama, dan taufik. Jadi Allah tuh kan memberi petunjuk lewat berbagai jalur. Yang pertama ada akal, yaitu untuk berpikir logis, indera untuk merasakan dan mengamati, agama sebagai sistem nilai dan aturan, dan taufik sebagai dorongan spiritual untuk menerima dan menjalankan kebenaran. Contoh mudahnya seperti ini, seorang melihat keindahan alam, indera, atau berpikir tentang mencipta akal, belajar Islam atau agama, lalu hatinya tersentuh dan mulai sholat, yaitu taufik. Maksudnya dakwah yang efektif itu harus menyentuh semua aspek ini, bukan hanya logika tapi juga rasa dan spiritualitas. Jadi kesimpulannya, hidayah itu adalah inti dari dakwah. Kita sebagai dai harus memahami jenis-jenis hidayah, menyadari bahwa hidayah adalah anugerah Allah, kemudian tetap berikhtiar dengan sabar dan bijak, dan juga menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang menyentuh akal, indera, hati, dan juga spiritual. Selanjutnya kita masuk ke efek dakwah dan tahapan perubahan perilaku mad'u. Yang pertama ada pengertian efek dakwah. Setiap dakwah pasti itu menimbulkan reaksi, bisa positif, yaitu mad'u menerima dan berubah, atau negatif, mad'u menolak bahkan mencemooh. Efek ini disebut atsar, yaitu dampak yang muncul dari proses dakwah. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika kamu menyampaikan pesan tentang pentingnya sholat, ada yang langsung tertarik dan mulai sholat, itu efek positifnya. Dan ada juga yang acuh dan bahkan menolak, nah itu efek negatifnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Ada efek kognitif, yaitu pengetahuan. Mad'u itu mulai tahu dan paham tentang ajaran Islam. Ini tahap awal, yaitu membuka wawasan. Contohnya, seorang yang awalnya tidak tahu tentang zakat, lalu setelah mendengar dakwah, ia tahu bahwa zakat itu wajib. Maksudnya dakwah itu harus informatif dulu, jelaskan dengan bahasa yang mudah agar mad'u itu paham.
Kemudian ada B, efek afektif, yaitu perasaan. Penjelasannya di sini adalah mad'u itu mulai merasa tergerak, tersentuh, atau tertarik. Ada perubahan sikap dan emosi. Contohnya setelah mendengar kisah tentang keutamaan sedekah, seorang itu merasa haru dan ingin berbagi. Contohnya nih, gunakan pendekatan yang menyentuh hati, seperti kisah, puisi, atau contoh nyata agar dakwah itu lebih menyentuh. Kemudian yang ketiga ada evaluasi efek dakwah, yaitu untuk menilai keberhasilan dakwah. Ada 6 indikator ya. Yang pertama ada penyajian pesan komunikasi, apakah pesan itu disampaikan dengan jelas dan menarik. Yang kedua ada perhatian, apakah mad'u itu fokus dan tertarik. Yang ketiga ada pemahaman, apakah mereka tuh mengerti isi dakwah yang disampaikan nih. Dan yang keempat itu tunduk pada pesan pembicara, apakah mereka nih menerima atau tidak menolak. Dan yang kelima itu penahanan dalam ingatan, apakah pesan dakwah itu dapat diingat. Kemudian yang keenam, tingkah laku, apakah ada perubahan nyata pada mad'u. Contoh, jika kamu menyampaikan dakwah tentang hijab, yang pertama mad'u tuh mendengarkan perhatian, kemudian mengerti alasan syariat, yaitu pemahaman, tidak membantah, mengingat dalilnya, yaitu ingatan, dan mulai berhijab, yaitu tingkah laku. Maksudnya, dakwah yang berhasil bukan hanya ramai hadirin, tapi ada perubahan nyata dalam diri mad'u. Yang keempat ada hambatan-hambatan dakwah. Ada 5 hambatan utama yang bisa mengganggu proses dakwah. Yang pertama ada dari noise factor, yaitu gangguan fisik seperti suara bising, tempat tidak kondusif. Contohnya dakwah di pasar yang ramai, pesan tidak terdengar jelas. Kemudian yang kedua ada semantik faktor, yaitu bahasa yang sulit dipahami. Contohnya menggunakan istilah Arab tanpa penjelasan, jadi mad'u itu bingung. Kemudian ada interest dakwah, yaitu ketertarikan mad'u terhadap topik. Contohnya mad'u itu lebih tertarik pada tema cinta daripada fikih. Yang keempat ada motivasi mad'u. Apakah mad'u itu punya dorongan untuk berubah? Contoh mad'u itu datang hanya karena ikut teman, karena FOMO, bukan karena ingin belajar sungguh-sungguh. Dan yang kelima itu ada prasangka, yaitu sikap negatif terhadap dai atau isi dakwah. Contohnya nih, ada seorang mad'u menganggap dai itu sok suci, jadi menolak isi dakwah. Maksudnya dai itu harus peka dan adaptif, gunakan bahasa yang mudah dan tempat yang nyaman, dan juga pendekatan yang sesuai dengan minat mad'u. Jadi pada akhirnya kesimpulan di sini adalah dakwah itu bukan hanya sekedar bicara, tapi proses dai itu menyentuh akal, hati, dan juga perilaku mad'u. Efeknya tuh bisa kita lihat dari perubahan mad'u, dan juga hambatannya harus diatasi dengan hikmah dan juga strategi yang benar. Dan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua yang telah menonton maupun yang menyimak hingga akhir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya sadar bahwa saya bukanlah pribadi yang sempurna, namun saya telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam memahami, menyusun, dan juga menyampaikan materi ini untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu ilmu dakwah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat terutama kepada saya dan juga kepada orang yang telah menonton. Menjadi ilmu yang berkah dan juga membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.